Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yaitu pada 1 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajrumiyah. Pertama-tama Anda ingin mengucapkan ya ahlan wa sahlan wa marhaban ya syahr Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia itu bulan Ramadan. Semoga ibadah kita, kemudian usaha kita di bulan Ramadan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menggapai kebaikan yang melimpah pada bulan ini. Jadi marilah kita tingkatkan ibadah kita agar kita bisa memperoleh kebaikan yang banyak karena ini adalah bulan di mana seluruh kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir kita bahas tentang babul istisna ya. Jadi sekarang kita melanjutkan bab yang ada setelahnya, yaitu tentang babula ya. Ini yang kemarin sering ditanyakan oleh peserta. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, kita mulai dari bawah ya sekarang ya. Dari Pak Nasruddin. Oh, Pak Nasruddin belum hidup mic-nya ya. Baik, kalau gitu Pak Zulfadli ya. Ya. Silakan Pak Zulfadli. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babula i'lam anna la tansibun an-nakirati Lainnya jangan diulang dua kali, satu doang Pak. I'lam annala i'lam anna la tansibun nakirati biuri tanwin idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fid dari. Segini dulu Pak, karena itu banyak beda pembahasannya. Terjemahin dulu. Bab mengenai la. Ketahuilah sesungguhnya isim la. Jangan bilang isim la. Sesungguhnya la itu. Sesungguhnya la itu ada menasobkan isim-isim nakiro dengan tanpa tanwin. Ketika ketemu langsung dengan isim nakiro dan tidak diulangi lanya cuma sekali. Betul. Contohnya la rajula fid dari. Tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Nah. Babu Irab. Babu khobar. Nah. La mudhof ilaih. Lafaznya yang mudhof ilaih ya. Jadi lafaznya yang mudhof ilaih. Karena la ini kan sebenarnya huruf yang nggak bisa jadi mudhof kan. Baik. Ya. Lanjut. I'lam. I'lam fi'lun amr. Ya, fi'lu amrin. Terus mana fa'ilnya? Apa ya? Anta ya. Anta. Domir anta. Ya, domirnya. Anna isim mansub. Anna itu harfu taukidin ya. Iya, anna harfu taukidin wa mansub. Wa nasbin. Terus la isimnya. Ya. Lafaznya la sebagai isimnya anna. Nam isim ya la isim anna. Tansibu fi'lun mudhari. Kembali ke la. Betul. Fa'ilnya ke la. Anna kirat maf'ulun bi. Baik, nanti jumlah dari tansibun nakirati sebagai khobarnya la ya. Khobaru ya. Anna. Bukan anna. Khobarnya ya? Anna ya, Afan. Khobarnya anna. Nah. Bighairi jar majrur tanwini mudhofun ilaih. Nah. Iza lupa lagi nih. Apa ya? Huruf mustaqbal ya. Iza itu dzarfiyah syartiyah ya. Itu aja. Iza dzarfiyah syartiyah basyarati fi'lun madi. Nah, taknya tak tanis ya. Taknya tak fa'ilnya tak tanis, bukan
Basyarat itu kan tanya bukan fa'il, tapi tak ta'nis namanya. Kalau fa'ilnya balik lagi ke la dia. Benar-benar. Kalau fa'ilnya balik ke la ya. Taib. Ya. An-nakirata maf'ulun bih. Nah, mumtaz. Wa ini huruf ataf, Naam, lam. lam huruf jazm, Naam, tatakarrar. karat fi'lun madi. Fil mudhari dong. Setelah lam itu selalu fil mudhari. Oh iya. Mungkin fil madi. Tatakarrar fi'lun mudhari la maf'ulun bih. Enggak, kan yang enggak berulang-ulang la, berarti la fa'ilnya kan. Dan la-nya tidak berulang-ulang. Apa yang tidak berulang-ulang? La kan. Maka la lafaz sebagai fa'il ya. Fa'ilnya la ya berarti ya. Ya. Nahwu khobar la isim apa? Huruf la. Cara kita mengi'rab la kan sering nanti kita temukan la nafiyatun lil jinsi. Itu cara ngi'rabnya. Oh. La huruf nafiyatun lil jinsi. Rajula rajula isim la ya. Ya, rajula isim la. Kenapa enggak la rajulan? Tadi kan apa kaidahnya? Betul, dia harus nakiro ya. Harus nakiro. Jadi kelebihan kekhususan dari la, sekalipun la ini beramal seperti inna, tapi yang membedakan kalau inna kan isimnya ini ya, mansub biasa ya, inna zaidan thalibun. Bisa tanwin kan? Tapi kalau isimnya la nggak boleh tanwin, ya. La rajula gitu ya. La rajula. Itu tanwinin, nggak boleh tanwin. Baik. Lanjut. La rajula fid dari jar majur. Jar majur sebagai khobarnya ya. Ya. Jadi jumlah dari fid dari jar majurnya itu sebagai khobarnya la. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Nah, jadi ini ya, la yang paling sering kita temukan dalam Al-Quran, la yang seperti ini. Dan la yang seperti ini, itu beramal seperti amalnya inna. Namanya la nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan jenis. Kenapa disebut la yang menafikan jenis? Mari kita diskusikan. Ya, sekarang adalah Ibu. Oke, saya terima usulnya Pak Emil ya. 2 ikhwan, 1 akhwat. Baik. Kalau gitu sekarang Pak Emil. Ya, Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Emil. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lagi bahas la yang menafikan jenis. Kenapa la disebut nafiyatun lil jinsi, menafikan jenis? Karena la ini menafikan semua jenis yang ada. Contoh, kalau kita bilang la rajula fid dari, apa yang dinafikan di sini? Rajula. Ya, artinya tidak ada seorang pun laki-laki kan? Jadi kita mengartikan harus seperti itu. Tak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. Itu makna dari la rajula fid dari. Kemudian misalnya Al-Quran dikatakan la raiba fihi. Apa artinya? Tidak ada keraguan, Ustaz. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Ya, begitu kan artinya? Karena menafikan semua jenis keraguan. Ini fungsi dari la nafiyatul jinsi. Begitu misalnya dalam ayat la ikraha fid dini. Apa artinya? Tidak ada ikrah yang makruh yang dibenci tadi ya. Paksaan ya. Paksaan. Nah, jadi tidak ada satupun paksaan ya di dalam agama Islam ya. Jadi la yang menafikan jenis itu kita menafikan semuanya. Seperti kalau kita bilang la mudarrisa fil idarati. Tidak ada seorang pun guru atau pengajar di kantor. Maka satu pun nggak ada tuh guru, ya. Karena kalau ada satu guru, kalimatnya nggak sah. Kalimat la mudarrisa fil idarati harus benar-benar nggak ada satupun guru di dalam kelas. Paham konsep ini, Pak Emil? Insyaallah, Ustaz. Baik, ayo antum baca. Fa illam tubashirha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam tubashirha wajib ar-raf'u wa wajib taqraru la. Nahu
la fid dari rajulun wala imra'atun. Ya, sejamin dulu karena ini beda lagi sama yang setelahnya. Maka apabila lam langsung saja. Ya, maka enggak justru maka jika tidak langsung bertemu dengan nakirahnya, artinya Maka setelah la enggak langsung ketemu sama isimnya, ya, maka jika tidak langsung bertemu dengan isimnya isimnya, aja biar gue lupa. isimnya wajib dirafa, Ustaz. Ya, betul. Dan wajib mengulang la saja. Takrarul la. Mengulang la. Contoh, la fid dari rajulun wala imra'atun. Tidak ada di dari apa, Ustaz? Di rumah. Di rumah ya. Tidak ada lelaki di dalam rumah seorang lelaki kecuali perempuan. Wala itu dan tidak pula wanita. Oh, nah, apa? Jadi nggak ada seorang pun, paling adanya kucing doang gitu ya. Baik, ayo di Arab. Fa harfun istinaf. Nah. In harfun nasbin saja. In harfu syartin namanya. Nah, Itu mah yang huruf nasab an, Pak, bukan in. An bukan. In harfu syartin lam apa benar? Lam harfu jazmin. Jazmin ya. Lam harfu jazmin tubashirha fi'lul madi ya. Fi'il mudhari ya, kan kalau setelah lam selalu fi'il. Ya. Jadi tubasyir fi'il mudhari majzumun bil lam. Lam fi'lul mudhari majzum bil lam. Ha tubasyir yang fi'il mudhari. Fa'ilnya kembali ke la ya. Nah, fa'ilnya tubasyir itu la ya. Nah. Baik, haknya maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah. Ya, maf'ul bih. Wa ismu istinaf. Enggak, wajibah tuh fi'il. Sepaket ini jangan dipisahin. Sian amat jabanya. Nah. Wajibah fi'il madi ya. Wajib fi'il madi. Ar-raf'u fa'il betul. Fa'il kan wajib rafa ya. Wa ataf. Naam. Wajibah fi'il madi takraru fa'il fi'il madi fa'il ya. Betul. Ya. La mudhaf ilaih. Lafaznya mudhaf ilaih ya. Muradu bil lafzi ya. Ya, muradu lafzihi mudhafun ilaih. Baik. Nahwu khabar. Naam. La kalau kayak gini la-nya bukan nafiyatun lil jinsi ya. Jadi kalau bentuknya kayak gini, la-nya la biasa. Kita bilangnya la harfun nafin aja. Oh, naam. La harfun nafin fid dari jar majrur. Nah, fid dari jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh, naam. Khobar muqaddam, khobar yang di depan ya. Terus rajulun berarti jadi apa? Mubtada muakhar ya. Lawan ini namanya muqaddam, lawannya muakhar kan? Nah. Rajulun ini adalah mubtada muakhar. Baik. Walam ra'atun ataf saja. Huruf ataf ya, harf atfin la harfun nafin. Naam. La harfun nafin wa imra'atun ismu la. Enggak, kan ini alanya enggak berlaku kalau ini. Matuf dia. Matuf ke rajulun. Oh, naam. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, sekarang kita ajak diskusi Ibu Sasa ya. Nah, Bu Sasa. Nah, Ustaz. Ya, jadi kaidah yang kedua, kalau la-nya nggak nempel langsung sama isimnya, berarti la-nya bukan la nafiyatun lil jinsi. Karena syarat dari la nafiyatun lil jinsi, la-nya harus nempel sama isimnya. Kayak la rajula fid dari. Ya. Oh. Tapi kalau la-nya diselak sama fid dari duluan, misalnya setelah la nggak langsung rajul tapi fid dari, dia nggak boleh. Ya, la fid dari rajula nggak boleh.
Kalau kalimatnya seperti ini, syaratnya harus ada wajabat takrorula atau wajabat tikrorula. La-nya harus diulang 2 kali. Ini syaratnya. Jadi la fid dari rajulun wala mura'atun. Nah, dalam kalimat la fid dari rajulun wala mura'atun, la-nya la biasa, bukan la yang menafikan jenis. Karena kalau la yang menafikan jenis, syaratnya apa, Bu, tadi? Ya, harus ketemu langsung ya. Setelah la langsung isimnya. Tapi kalau setelah la nggak ada isimnya, kan setelah la ini bukan isim kan? Tapi fid dari kan? Iya. Maka kalau seperti ini, dia normal. Artinya, la-nya huruf nafi, fid dari khobar muqaddam, rajulun mutada muakhar, wala mra'atun, ini ma'tuf ke rajulun. Paham sampai sini, Bu? Paham, insyaallah, Ustaz. Baik, sekarang kita baca kondisi yang ketiga. Silakan, Bu. Sebentar, nih, tarik dulu. Ayo. Wa in takorrorot la jaza i'maluha wa ilgauha. Fa in syi'ta qulta la rajula fit dari walam ra'atu. Walam Wala ra'ata. mra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fit dari walam ra'atun. Baik. Terjemahin. Dan jika takorrorot, Dan jika la-nya berulang-ulang, dan jika la-nya berulang-ulang, apa Ustaz? boleh mengamalkannya. Boleh mengamalkannya dan Maksudnya boleh mengamalkannya itu la-nya jadi la nafil jinsi yang punya isim sama khobarnya, Bu. Itu maksud mengamalkannya. Terus boleh gitu. juga ilgauha. Apa ilgauha? Nggak tahu. Hah? Mengabaikannya, kan kemarin mulghatun ya, itu satu kata dengan ilgha ya. Jadi boleh mengamalkannya, boleh pula mengabaikannya. Oh iya, Ustaz. Nah, itu sih. Maka jika kita kamu katakan tidak ada tidak ada laki di rumah dan tidak perempuan. Tidak pula perempuan, ya betul. Dan jika kamu katakan tidak ada laki-laki di rumah dan tidak pula perempuan. Jadi sebenarnya maknanya sama. Cuma bedanya kalau la rajula fid dari kan berarti kita mengamalkan la sebagai temannya inna ya. Jadi rajula sebagai isimnya. Tapi kalau la rajulun fid dari wala mura'atun, rajulun jadi mubtada biasa. Ya, kita i'rab dulu aja biar ketahuan. Wa harfun istinaf in harfun syartin takorrorot fil mudhari, Ustaz. Fil madi dong, kan ada tatanis. Tatanis kan ciri khas dari fil madi. Oh iya. Fil madi. Terus La mudhaf ilaih. Jaza fil madi. la-nya fa'il, Bu. Kan maka jika la-nya berulang-ulang berarti kan la fa'ilnya. Oh, la-nya fa'il. Iya, jaza fil madi. Fil madi i'malu Fa'il kan boleh mengamalkan ya, berarti kan mengamalkan sini jadi fa'ilnya jaza ya. Haknya hanya mudhaf ilaih. baik. Wa atau ilgo ma'tuf. Ha mudhaf ilaih. Fa harfun istinaf ya, Ustaz. Yang mana? Wow. Apa Fa. Fa istinaf betul, innya. Innya harfun syartin. Nah. Kita ini Fi'il madi ya. Fi'il madi. Kan dari kata sya'a. Sya'a kan artinya tidak. Masya Allah. Itu kan artinya apa yang Allah kehendaki.
Kalau syi'ta kamu kehendaki, syi'ta syi'nya ya fil madi, taknya adalah fa'ilnya. Terus kulta sama. Kulta fil madi, taknya adalah fa'ilnya. Ya. Baik, ayo kita i'rab la rajula fid dari wala mar'ata. Gimana i'rabnya, Bu? La harfun nafi. Nah, kalau kayak gini, yang pertama, karena dia mansub, maka dia beramal, artinya sebagai la nafiyatun lil jinsi. Ayo. Jadi la lagi, Ustaz. Ya, la nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun jinsi. Rojula. Rojula ini mubtada. Kok Isimnya mubtada? la. Oh ya, isimnya la. Isimnya la ya. Isimnya la. Fit dari jar majrur. Fit dari nanti jar majrur sebagai khobarnya ya. Oh. Jar majrur sebagai khobarnya la. Ya. Taib. Terus wala mar'ata. Wa atau. Al-waw harfu atfin. Naam, la. La harfun nafi. Amrota ma'tuf. Ya, la. Imro'ata matuf ya. Matuf ke rajula ya. Ya. Imro'ata matuf ke rajula. Taib. Wa in syi'ta qulta tadi udah. In syi'ta qulta langsung aja. La rajulun fid dari wala mar'atun. Gimana ngirabnya? Harfun nafin. Ya, rajulun mubtada ya. Mubtada. Iya, ini mubtada biasa kalau kayak gini. Oh. Fid dari Jar majrur. jar majrur sebagai khobarnya ya. Di khobar. Wa Terus, atau la harfun nafi. Amratun ma'tuf. matuf ke rajulun ya. Sama-sama marfu. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Nah, jadi kita sudah belajar 3 keadaan ya. Kita rinci, yuk. Kita rinci. Keadaan yang pertama adalah kalau la-nya langsung ketemu dengan isimnya dan la-nya nggak berulang-ulang, maka dia wajib mengamalkan sebagai la nafiyatul jinsi. La rajula fid dari, la talibata fil fasli, la mudarrisata fil idarati. Atau misalnya tidak ada seorang pun dokter di rumah sakit. La tabiba fil mustashfa. Tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah. La rajula fid dari. Jadi ini kondisinya kalau la-nya langsung ketemu dengan isimnya dan la-nya nggak diulang-ulang, maka dia wajib mengamalkan sebagai temannya inna. Ya. Jadi la itu ngikutin inna. Dari sisi dia menasabkan isim dan merafakan khobar. Ya. Ini kan contohnya kebetulan jar majrur ya. Contoh yang normal misalnya la rajula hadirun. La rajula hadirun. Tak ada seorang pun laki-laki yang hadir. Di sini la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna rajula ya ismula mabniun al fathi. Jadi kalau isimnya la tuh yang membedakan dia dengan isimnya inna, isimnya la itu mabni. Kita katakan rajula ismula mabniun al fathi. Hadirun ini sebagai khobarnya la marfu'un. Ini kondisi yang pertama. Kalau dia langsung bertemu sama nakiro dan la-nya nggak berulang-ulang. Kondisi yang kedua, gimana kalau la-nya nggak bertemu langsung dengan isimnya? Seperti contoh la fid dari rajulun. Setelah la, bukannya langsung rajul, tapi fid dari dulu. Maka ini boleh dengan syarat harus berulang-ulang la-nya. Ya, la fid dari rajulun wala mar'atun. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, kondisi yang ketiga adalah kalau la-nya berulang-ulang, dan dia langsung ketemu sama isimnya, maka bisa 2 cara. Ya. Kan kalau tadi, kalau yang ini nih, la fidda rajul wala mar'atun, ini kan misah ya, antara la sama rajul misah. Tapi kalau rajulnya mau dikesiniin, dan dia diulang 2 kali, maka dia ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, la-nya diamalkan, artinya dia nafidul jinsi, maka kita baca la rajula fid dari wala mar'ata. Kenapa rajula? Karena isimnya la. Atau boleh juga diabaikan. Contohnya la rajulun fid dari wala mar'atun, ya. La rajulun fid dari wala mar'atun.
Kalau isimnya lam bentuknya musanna muannas, musanna boleh. Ya misalnya tapi syaratnya tetap harus nakirah. Nggak boleh ma'rifatnya. La rajulaini fid dari. Tak ada 2 orang laki-laki di kelas. Ya, dia masuk. Ya. La muslimina fil masjid. Ya, kan lagi Qur'an nih ya. Qadarullah. La muslimina fil masjid. Tak ada kayak orang-orang Islam di masjid. Maka ini juga boleh. Ya. Meskipun penggunaan la yang menafikan jenis lebih banyak untuk mufrad. Yang musanna sama jamaah aneh hampir nggak pernah lihat. Ya, selain di contoh kitab Nahu. Tapi kalau di kitab-kitab yang biasa, selalu pasti menggunakan yang mufrad. Karena kan menafikan jenis berarti menafikan bentuk mufradnya. Kayak gitu. Baik. Jelas ya untuk la ini. Lanjutnya kita lanjutkan babul munada ya. Bab munada. Ya, tapi ada yang nanya lagi sebentar ya. Ya. Kalaupun misalnya isimnya lainnya mudhaf ilaih, sama, yang penting jangan dibikin nakirah. Misalnya la taliba ilmin hadirun. Itu boleh ya. La taliba ilmin hadirun ya. Baik, kita lanjutkan ya ke bab munada. Nah, silakan baca Pak Suryana. Ya, tafadhal Pak Suryana. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babul munada. Al-munada khamsatu anwa'in. Al-mufrada'ul alamu. Al-mufradul. Al-mufradul alamu wan nakiratul maqsudah. Wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhafu wal musyabbahu bil mudhaf. Ya, untas. Jemin dulu. Bab munada. Munada ada 5 jenisnya. Ya, ada 5. Terus? Mufrad. Nama yang tunggal. Nama yang tunggal dan Nakirah maksudah. nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Maksudnya yang tertentu itu Ustaz maksudnya. Ya, jadi nakirah maksudah itu telah tertentu. Kalau ghairu maksudah belum ditentukan, belum dimaksudkan. Oh ya. Dan munada dan musabahu bil mudhaf. Iya, mudhaf sama yang diserupakan dengan mudhaf. Baik. Iya. Di i'rab dulu, Pak. Babu khobar Nah, al-munada mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Nah, Al-munada mubtada khamsatu khobar nah, an-nawa'in mudhaf ilaih. Nah, al-mufradu khobar. Kalau kayak gini badal, Pak. Iya. Kan ada sebutan 5. Yang pertama apa itu namanya badal ya? Ya, Ustaz. Al-mufradu badal, al-alamu na'at. Na'at ya. Nah. Wan nakiratu ma'tuf, al-maqsudatu na'at. Nah. Wan nakiratu ma'tuf ghairu apa ya Ustaz? Ghairu na'at ya? Ghairu na'at al-maqsudati mudhaf ilaih. Nah. Wal mudhaf maktuf wal musyabbahu maktuf bil mudhaf jar majrur. Mumtaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jadi sekarang kita mulai bahas bab yang namanya munada ya. Munada itu artinya kata yang dipanggil.
Kata yang dipanggil dalam bahasa Arab bisa kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, al-mufradul alamu. Al-mufradul alamu itu artinya nama yang tunggal. Seperti Zaidun, kan satu kata ya. Aliyun, Usmanu, Fatimatu, Zainabu. Ini namanya tunggal, satu kata. Kemudian yang kedua, nakirah maksudah. Ya, nakirah tapi maksudah. Seperti kalau kita manggil orang depan kita, ya kita nggak tahu namanya. Ya rojul, ya talib. Itu namanya nakirah maksudah. Nakirah ghairah maksudah, kita manggil orang yang tanpa menentukan. Pokoknya siapa aja yang dengar boleh jawab. Ya rojulan, itu siapa aja yang dengar boleh jawab. Tapi kalau ya rojul, kita udah tunjuk orang yang mana. Baik. Kemudian mudhaf, termasuk nama-nama yang mudhaf ilaih, ini masuk di sini. Ya Abdullah misalnya, Abu Bakrin, Amirul Mukminina, Syahrul Ramadan, ini semuanya bentuk mudhaf namanya. Kemudian musyabbah bil mudhaf itu diserupakan dengan mudhaf, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas apa yang dimaksud dengan musyabbah bil mudhaf. Baik, dibaca dulu lanjutannya. Selanjutnya Pak Satria. Silakan Pak Satria. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Dalam itu. Fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudah fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwin. Nahwu ya Zaidu wa ya rajulu. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut, nanggung. Wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghairu. Nahwu ya rajulan wa ya abdallah wa ya tali'an jabalan. Nah, Adapun nama yang tunggal dan nakirah yang ditentukan, Ustaz. nah. Maka dijelaskan Ustaz, dengan fayubnayan. Fayubnayan itu maksudnya maka dimabnikan. Maka dimabnikan dengan maka dimabnikan atas dhamma dan dimabnikan atas dengan dhammah tanpa tanwin. dengan tanpa tanwin. Contohnya, Nah, wahai Zaid dan wahai laki-laki. nah. Dan yang ketiga, Dan tiga yang sisa, yang tersisa mansub tanpa terkecuali. ya tidak lain dinasabkan. Terus Contohnya, wahai laki-laki, wahai hamba Allah, dan wahai pendaki gunung. nah. I'rab. Ayo di i'rab. Fa harfu istinaf. Nah. Amma Harfu tafsilin. Nah. Al-mufradu mubtada. Jadi apa? Baik, mubtada Dan na'at, alamunya na'at. Nah. Wa harfu atfin. An-nakiratu ma'tuf. Maka sudah na'at. Ya, na'at. Terus fa harfu jawab ya Ustaz. Ya, sudah jawab. Kemudian yubnayani. Ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari majhul dia. Fi'il mudhari majhul, naibul fa'ilnya alifnya. Kemudian yubnayani ini jadi khobarnya al-mufrad yang tadi ya. Karena kan kalimatnya selesai di sini kan, maka adapun mufrad alam dan nakir maksudah, maka keduanya dimabnikan. Berarti kan kalimat ini jadi khobarnya al-mufradu. Baik, lanjut. Min harfu jarin ghairi majrur ya Ustaz. Ya. Tanwin mudhofun ilaih. Nah. Nahwu khobar yang mubtadanya dihapus.
Ya munada. Enggak, kalau ya itu harfun nida namanya. Oh ya, ya harfu nida. Zaidu munada. Munada Wa ya. harfu atfin. Ya harfu nida. Rojulu munada. Berikutnya wa harfu istinaf. Naam. Tidak. As-salasatul baqiyatu mubtada dan na'at. Naam. Mansubatun khobarnya. Naam. La harfu nafi. La-nya atof, Huruf harfu ataf atof. dia. Ya, Huruf ataf. atof. Ghairu Ghairu ma'tuf ma'tuf. ke mansubatun. Berikutnya nahwu, Nahwu. khobar. Khobar yang mubtadanya dihapus. Lalu ya harfu nida, rojulan, munada, wa Ada harfu maksud ya. ya. Terus ya Abdullahi. Ya harfu nida, Abdullahi, munada, mudhaf-mudhafun ilaih. Ya, abda munada, Allahinya mudhaf ilaih gitu. Oh iya, abda munada, Allahinya mudhafun ilaih. Wa harfu atfin, ya harfu nida, tolian, Tolian munada. mudhaf. Oh iya, Enggak, munada. tolian munada. Jabalan mudhafun ilaih. Maf'ul bih. Oh, maf'ul Maf'ul bih. bih. Iya. Di Nah, pertanyaannya mana fiilnya maf'ul bih? ini beramal fiil tolian gitu. Nah, betul. Tolian ini adalah isim fa'il beramal fiil. Jadi nanti nggak selamanya fiil aja yang punya maf'ul bih ya. Fa'il, maf'ul bih, isim maf'ul itu juga bisa jadi yang beramal fiil. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wafiq barakallah. Nah, ya. Kita lanjutkan. Kita sapa Ibu Yunika ya. Nah, Bu Yunika. Bu. Ibu. Baik, tidak menjawab. Selanjutnya adalah Ibu Nurul. Nah, Ustaz. Ya, Bu Nurul, jadi munada itu terbagi menjadi dua. Ada yang mabni ala dhammi, ya Zaidu sama ya Rajulu. Bu, volumenya bisa kecilin nggak, Bu? Oh, terlalu besar, Ustaz. Nggak, soalnya mantul. Oh, mantul. Ya, Ustaz, sudah. Oh ya. Jadi, ya, terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mabni ala dhammi, artinya dia nggak boleh ditanwinkan. Jadi kalau ada nama satu kata, kita panggilnya dengan dhammah. Ya Zaidu. Coba Bu, wahai Maryam, gimana? Ya Maryamu. Wahai Ibrahim. Ya Ibrahimu. Ya Ibrahimu. Wahai Hindun. Ya Hindun. Hindu. Ya Hindu. Wahai Ali. Ya Aliyu. Jadi semua nama yang satu kata doang, tanpa terkecuali kita bacanya dhammah tanpa tanwin ya. Ya Zaidu, ya Aliyu, ya Zainabu, ya Maryamu, dan seterusnya. Kemudian ya Rajulu. Ya Rajulu itu maksudnya apa, Bu? Ini maksudnya nakirah maksudah. Karena dia ada istilah nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Nakirah maksudah itu orangnya udah kita tunjuk, Bu. Depan kita ada laki-laki buang sampah sembarangan. Kita panggil ya Rajul. Nah, itu kan berarti dia udah kita maksudkan kan? Ya Rajul. Atau misalnya ada anak-anak lagi bercanda, kita mau panggil dia. Ya walad, ya waladu. Kemudian kita manggil Ustadz, ya Ustadz, ya. Itu bisa juga. Ya Ustadz, apa lagi? Ya talib, ya tulab. Itu semuanya dhammah tanpa tanwin. Jadi ada dua yang mabni atas dhammah. Yang pertama adalah nama yang tunggal. Yang kedua adalah nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu maksudnya lafaznya yang nakirah. Tapi kalau orangnya sudah dimaksudkan ya. Baik, adapun sisanya nakirah ghairu maksudah, mudhaf sama musyabih mudhaf semuanya dinasabkan. Pertama nakirah ghairu maksudah
Nakirul maksudah itu kayak kita misalnya di tengah hutan nih. Ya, jangan sampai ya kita tersesat di tengah hutan. Kemudian kita manggil, kan kita nggak tahu ada orang di situ kan? Naam. Kan nggak mungkin kita manggilnya ya rojul. Kita nggak tahu ada orang di situ. Maka kita katakan, ya rojulan, sa'idni, gitu kan. Wahai siapa saja, bantulah aku. Jadi bedanya ya rojul sama ya rojulan, kalau ya rojul, orangnya itu udah tertentu. Kita Naam. lihatlah orangnya. Tapi kalau ya rojulan, ini orangnya belum tertentu. Siapa aja pokoknya yang dengar. Seperti kalau misalnya Afan, misalnya ada orang buta mau nyebrang jalan, dia minta tolong dipegangin. Dia katakan, ya rojulan khud biyadi. Wahai seseorang, siapa aja, khud biyadi. Ya, pegang tangan saya. Naam. Orang buta itu kan, Afan, dia nggak bisa kan menentukan siapa yang di depannya kan. Ya. Maka dikatakan ya rojulan. Jadi ini beda konsep antara nakiro ghairu maksudah dengan nakiro maksudah. Kemudian Nah, al-mudhaf maksudnya adalah mudhaf ilaih. Contohnya ya Abdullah. Misalnya wahai bulan Ramadan gimana? Ya syahru Ramadan. Nah, Salah. Sahro ya. Ya syahro Ramadana. Ya saya sering nih ngelihat spanduk marhaban ya syahrul Ramadan. Wah, ini bilang ini Ya. belajar Naam. namanya belum selesai. Ya. Ya. Wahai Rasulullah, Ya Rasulallahi. wahai Abu Bakar, Ya Aba Bakrin. wahai Amirul Mukminin, Ya Amirul Mukminina. wahai ibunya Fatimah. Ya Aba Fatimata. Ibunya. Asfawan. Ya Umma Fatimata. Baik, wahai neneknya Zainab. Ya nenek itu apa? Jiddat Jaddata. Jaddata. Ya Jaddata. Neneknya siapa Ustaz? Zainab. Ya Jaddata Zainab. Baik, ya itu pokoknya semua yang mudah-mudah filaih mau dia nama ataupun bukan nama, semuanya mansub ya mudhofnya. Dari mudhof Naam. ilaih seperti biasa harus Majrur. mansub. Naam. Baik, yang terakhir apa tadi? Menyerupai mudhaf ya. Karena Naam. sebenarnya kenapa ini dibilang menyerupai mudhaf? Kan sebenarnya bisa aja kita bilang ya tali'a jabalin. Bisa kan, Bu? Ya. Bisa nggak kita bilang ya tali'a jabalan jadinya ya tali'a jabalin. Boleh kan kayak gitu? Wahai pendaki gunung, ya tali'a jabalin. Ya, bisa Ustaz. Boleh ya, cuma bedanya kalau ya tali'a jabalin, jabalinnya mudhaf ilaih. Oh ya. Nah, kalau Ada- musyabah bil mudhaf ini, Ada bedanya Ustaz? Ada bedanya enggak? bedanya dia secara sastra lebih tinggi, Bu. Oh. Coba Ibu, Kalau yang coba kita gunakan telinga kita. Mana yang lebih indah didengar? Ya tali'a jabalin dengan ya tali'an jabalan. Nah. Ya. Ya taliba ilmin biasa, tapi ya talibana ilman. Itu lebih apa namanya? Lebih bagus ya. Lebih Karena halus. ada an-annya kan, lebih halus Oh. sama lebih indah lah. Jadi kita memang kalau bikin ini bisa pakai musyabah bil mudhaf ya. Jadi itu yang dimaksud dengan musyabah bil mudhaf ya. Naam Ustaz. Ada pertanyaan, Bu? Saya kira cukup Ustaz insyaallah. Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Wa fiik Wajazakillahu barakallah. Wa iyyaka Ustaz. Baik ya. Ini tentang munada. Sampai sini yang mau tanya dulu. Silakan yang mau tanya langsung ataupun via chat boleh. Sampai sini dulu. Mari kita lanjutkan lagi insyaallah. Ini Bu Hurin mau nanya ya? Ya, Bu Hurin mau tanya apa, Bu? Maaf tadi kepencet Ustaz. Tadi Oh. Ustaz. Oh ya, taib. Kalau munadanya jamak mudzakkar salim, gimana i'rabnya? Oh, biasa aja karena kan dia nggak bisa dikatakan mabni ya. Bilangnya muslimuna ini apa namanya? Munada marfuun walama turafirun yabatan nidomati lianahu jamu mudakarin salimun. Kayak gitu aja. Karena memang pembahasan mabni itu kan dia berlakunya saat mufrad aja.
Musanna sama jamak tuh nggak berlaku bu pembahasan tentang mabni itu. Baik, jadi kayak gitu cara ngirupnya. Nah, yang lain ada lagi? Yang mau tanya tentang la atau munada silakan. Ane sampai sini dulu. Nanti habis itu kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Silakan. Yang mau nanya langsung nanti Ane nyalakan mic-nya. Tentang la ataupun tentang munada. Oh, di chat banyak ya. Ustadz, kalau i'rab ya ayyuha, nah ini menarik ya. Ya ayyuha. Sekaligus menjawab pertanyaan kalau munadanya ada al gimana. Justru kalau munadanya ada alnya, kita harus pakai ya ayyuha memang. Jadi misalnya kita mengatakan wahai sekalian orang Islam, kita katakan ya ayyuhal muslimuna. Atau seorang muslim misalnya, nggak boleh yal muslimu, nggak boleh. Jadi yang benar ya ayyuhal muslimu. Ya ayyuhal muslimu. Itu syaratnya. Kalau kita pengen munadanya ada alnya, kita pakai ayu. Ya ayyuhal muslimu kalau sendiri. Ya ayyuhal muslimuna kalau banyak. Kemudian kalau dia muannas, ya ayatuha ya. Seperti dalam ayat ya ayatuha nafsul mutmainnah ya. Itu pakainya ya ayatu. Jadi ada ya ayu, ada ya ayatu. Ya, kalau mudzakkar pakainya ya ayyuha, kalau muannas pakainya ya ayatuha. Nah, gimana cara ngirapnya kalau ada ya ayyuha? Misalnya qul ya ayyuhal kafirun, kita katakan ya itu adalah harfun nida seperti biasa. Nah, ayu munadanya, ayu itu munadanya. Adapun haknya namanya harfut tambi. Huruf tambi. Huruf tambi itu adalah huruf yang kita gunakan untuk mengambil perhatian orang. Karena kalau ada hak itu kan orang jadi ngeh ya. Ya ayyuha ya. Itu namanya huruf tambi. Nah, apa yang ada setelahnya itu adalah badalnya. Jadi al-muslimun kita katakan badal min ayu ya. Badalnya dari ayu. Jadi itu cara ngi'rab ya ayyuha. Dan memang ya ayyuha ini kita pakai kalau munadanya ada alnya. Kalau nggak ada alnya biasa ya muslimun, ya mukminat. Tapi kalau ada alnya ya ayyuhal muslimun, ya ayyatuhal mukminat dan seterusnya ya. Baik, kita selanjutnya satu bab lagi insyaallah yaitu bab al-maf'ulu min ajli. Baik. Nah, silakan dibaca. Berarti tadi siapa ya? Pak Rozani sekarang ya. Silakan Pak Rozani. Bab. Ya Ustaz. Nah, Babun maf'uli babul maf'uli min ajli. Nah. Wa huwa ismul mansubu lazi yuzkaru bayanan li sababin waqu'il fi'li. Nah. Nahwu qaulika qoma zaidun ijlalan li amri wa qasattuka batigoa ma'rufika. Baik. Bab tentang maf'ul min ajli. Ya. Maf'ul min wa huwa maf'ul min ajli adalah isim mansub yang disebutkan diucapkan untuk menerangkan sebab terjadinya pekerjaan. Contoh nahunya komazai. Contoh perkataanmu, bukan nahunya, Pak. Contoh perkataannya komazaidun ijlan li. Zaid berdiri untuk menghormati Amr. Zaid telah berdiri untuk memuliakan Amar. Nah. Dan
Kosotuka dan aku mencarimu ya. Yang mana, Ustaz? Kosotuka. Oh, Di kosotuka. bawahnya. Nah, Oh, aku datang. Datang boleh? Datang boleh, kepadamu. boleh. Aku mendatangimu. Aku mendatangimu karena mengharapkan kebaikanmu. Ya, maksudnya duitnya, Pak. Kebaikan itu duitnya. Ih. Baik, ayo. Irap. Irob. Nah, ini kurang jago nih, Irob. Nggak apa-apa. Juga jago. Babu jadi khobar ya. Babu khobar. Terus nama kuli. Mapuli. Mudhaf. Mudhaf Ilai. Mudhaf ilai. Min Min ajli. ajlihi. Jar majrur ya. Jar majrur. Terus haknya mudhaf ilai. Terus wahwa, wawunya? Wahwa, wanya huruf itu ya, istifnaf ya. Istinaf, betul, huwanya. Huwa domir, isim domir. Iya, domir sebagai mubtada ya. Domir sebagai mubtada. Sebagai khobarnya. Ismu khobar, mansubu, matub ke... Naat. Naat. Bukan natuk, nggak ada huruf atopnya. Naat ya, naat. Ya. Ala juga naat ya. Ala naat, yuskaru, fil... Ya, fil mudhari majhul. Mudhari majhul. Yuskaru ya. Iya, naibul fa'ilnya mana? Naibul fa'ilnya ke alladhi ya. Iya. Bayanan maf'ul min ajli. Maf'ul min ini ajli. Masya Allah ya. Ini salah satu keajaiban dari Syekh ini ya. Beliau tuh kalau bahas bab langsung dipraktekin, langsung dicontohin kan? Iya. Kita lagi bahas maf'ul min ajli, langsung dipraktekin sama beliau. Bayanan lisababil fi'li. Bayanan kan yang disebutkan dengan tujuan menjelaskan. Berarti kan bayanan sebagai maf'ul min ajli. Ya, ini kehebatan beliau ya, Masya Allah. Terus lisababi? Lisababi karena ada huruf jarnya, jar majrur ya. Jar majrur. Wuqu'i. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Fi'li. Sama ya, mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Nahu. Khobar ya. Khobar qaulika mudhaf ya. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Kapnya sama ya, mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Koma Zaidun. Ya, komanya apa? Fi'il madi. Fi'il fa'il ya. Zaidunnya. Iya, koma fi'il madi, Zaidun fa'ilnya. Zaidun fa'ilnya. Ijlalan. Mansub ya. Mansub sebagai. Iya, lagi kita bahas. Maf'ul min ajlihi ya. Nah. Li amrin jar majrur ya. Fi amrin jar majrur. Terus kosotuka. Kosotuka fa'il maf'ul bih sekalian itu. Nah, ini sekalian semuanya ada ya. Iya. Taknya fa'ilnya, kafnya maf'ul bihnya. Ibtigha'a. Maf'ul ajlihnya juga itu. Ya, maf'ul min ajli dan maf'ul ajli. Terus mudhaf. Ya, ma'rufi mudhaf ilaihi. Ka-nya mudhaf ilaihi. Baik, mumtaz. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Selanjutnya adalah Pak Reza ya? Ya, Pak Reza. Ya, Ustaz. Nah, Pak Reza, kita lagi bahas maf'ul min ajli ya. Jadi maf'ul min ajli itu keterangan tujuan. Jadi alasan atau tujuan kenapa kita melakukan satu perbuatan ini namanya maf'ul min ajli. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Dia berdiri. Kenapa dia berdiri? Ijlalan li amrin. Kosotuka, aku mencarimu. Kenapa? Ibtigha ma'rufika, karena mengharapkan kebaikanmu. Nah, kaidah untuk maf'ul min ajli yang pertama dia harus masdar ya. Ya. Jadi maf'ul min ajli itu wajib masdar, nggak boleh yang lain. Ini kaidahnya. Nggak boleh pakai isim fa'il, nggak boleh pakai isim maf'ul. Dia harus pakai masdar. Kemudian yang kedua, dia harus af'alul qulub. Apa itu af'alul qulub? Fi'il yang maknanya perasaan. Nggak boleh fi'il yang maknanya fisik. Misalnya kita katakan, misalnya apa ya? Adhabu ilal madinati tijaratan, nggak boleh. Saya pergi ke kota tijaratan untuk berdagang, nggak boleh.
Kalau itu jadi Berdagang hal bukan Ustaz ya? perbuatan hati. Hah? Kalau tijaratan jadi hal itu ya? Enggak boleh, memang enggak boleh, Pak. Oh, nggak boleh. Bolehnya lid tijarati. Ya, jadi Oh, azabu ilal madinati lid tijarati. Itu boleh. Saya pergi ke kota untuk berdagang. Lid tijarati. Jadi nggak boleh pakai maf'ul min ajli. Pakainya jar majrur. Karena di antara makna lam adalah taklil, menjelaskan alasan. Jadi semuanya harus perbuatan hati, Pak. Seperti dalam hadis yang populer hari-hari ini, Ramadan. Man soma Ramadana. Lanjutin, Pak. Hadisnya. Ghufira Belum selesai. man shoma Ramadana Imanan wahtisaban. wahtisaban. Ghufira Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa imanan karena keimanan dan ihtisaban mengharapkan pahala Allah, diampuni dosa ya yang telah lalu. Di situ imanan jelas sebagai maf'ul min ajri. Dan imanan sesuai dengan syarat ya, kan imanan masdar kan? Iya, Ustaz. Jadi maf'ul min ajri syarat yang pertama dia harus masdar, yang kedua dia harus dari af'alul qulub ya, fi'il yang bermakna perasaan. Jelas, Pak? Jelas, Ustaz. Coba antum kasih contoh lah satu. Contoh. Zurtu Kalau zurtu nggak pakai ilah, Pak, langsung aja. Oh ya, zurtu baitaka. Zurtu baitaka berarti. Iya, baitaka. Maf'ul bi kan? Ya. Baitaka. Ikroman ya. Ikroman laka gitu ya. Laka. Baik. Zurtu baitaka ikroman laka. Aku mengunjungi rumahmu ikroman laka sebagai bentuk ya penghormatan ya kepada. Baik. Ya, mumtaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Baik ya. Nah, alhamdulillah berarti sisa 2 bab ya. Insyaallah besok kita akan selesaikan kitab Jurmiyah. Hari terakhir nanti kita latihan ngi'rab ya. Nanti kita cari kitab yang ringkas. Yang nggak mesti satu kitab sih. Boleh potongan kitab. Nanti kita i'rab bareng ya. Jadi biar melatih. Karena tujuan kita belajar nahwu itu bukan baca kitab nahwu doang ya. Tapi untuk bisa membaca kitab yang lainnya. Jangan sampai ya kita terlalu banyak belajar teori ya. Kalau prakteknya tidak diperbanyak, ini sulit kita pahamnya. Ya, pengalaman saya dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab, orang yang bisa bahasa Arab adalah orang yang memperbanyak latihan, bukan memperbanyak teori. Nah, Jurmiyah ini termasuk teori ya. Meskipun alhamdulillah karena kita sambil ngi'rab, maka itu bagian dari praktek yang mempraktekkan ilmu nahwu kita. Karena sebagaimana tasrif adalah tujuan kita belajar sorof, maka i'rab adalah tujuan kita belajar nahwu. Ya, seperti itu. Baik. Silakan yang punya pertanyaan tentang 3 bab ini, tentang bab la, kemudian munada dan juga maf'ul min ajli. Silakan antum tanya ya. Baik, ini Pak Abu Naufa mau bertanya sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Naufa. Ustaz, tadi kan disebutkan ghairu sebagai naat ya, Ustaz. Itu kita memahaminya apakah dengan harus mengenal konteksnya atau bisa dengan cara yang lain, Ustaz? Karena kan ghairu kan nggak hanya adatul mustatsna aja kan, Ustaz. Maksudnya bisa dengan arti yang lain. Itu Ya, gimana, betul. Ustaz? Iya, harus paham konteksnya. Kan tadi kan konteksnya lagi ngomongin nakiro yang maksudah. Berarti kan lawannya naat juga. Nakiro yang bukan maksudah kayak gitu. Jadi kita lihat konteksnya aja. Kalau memang konteksnya sedang membicarakan masalah ya naat, nakiro yang maksudah, maka lawannya adalah nakiro yang ghairu maksudah. Karena kalaupun kita bilang itu adalah istisna, tidak memenuhi syarat ya. Karena kan istisna itu harus sempurna kalimatnya. Sedangkan itu kan cuma ma'tuf aja kan. Jadi nggak bisa kita katakan ghairnya sebagai istisna ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Selanjutnya ini ada Pak Reza ya. Silakan Pak Reza. Tadi tanya mengenai yang munada, Ustaz.
Ya, Kalau kan misalnya kalau yang ya ustazu itu kan marfu Ustaz ya. Kalau Iya, betul. tapi misalnya kalau misalnya Ustaz Umam gitu. Berarti ya Ustazah Umam Ustaz. Iya, kalau mudhof ilaih mau nggak mau jadinya mansub dia. Jadi masuk Ustaz. Misalnya, iya. Tapi ntar dulu. Kalau antum bilangnya, misalnya wahai ya Ustazah Zaidin, itu antum nggak manggil Zaid ya. Tapi wahai Ustadznya Zaid, namanya siapa kita nggak tahu. Paham nggak maksudnya? Oh gitu ya, itu Ustaz Zaid ya. Oh, iya. Kalau antum mau manggil wahai Ustadz namanya Zaid, misalnya antum mau manggil Ustadz namanya Zaid, itu pakai ya ayuha. Kan dia ada alnya. Ya ayuhal Ustadu Zaidun. Gitu jadinya. Oh, taib Ustaz. Ya. Karena kalau ya Ustadz Zaid, itu jadinya mudhof ilaih. Ya Ustadz Zaidin, wahai Ustadznya Zaid. Namanya siapa? Nggak tahu saya. Ya. Paham? Paham, Ustaz. Baik. Ada lagi? Udah, Ustaz. Nah, selanjutnya Pak Junaid ya. Silakan Pak Junaid. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi yang waya tolian jabalannya sebagai apa Ustaz ya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya, antum kebingungan nyari fiilnya ya? Iya. Nah, itu tolian isim fa'il kan tolian ya dari kata tola'a ya. Toli itu kan pendaki. Iya. Tapi kan dari sisi makna pendaki ini bisa kayak fiil kan? Pendaki gunung, berarti kan gunung yang didaki ya? Iya. Iya enggak? Maka jabalan maf'ul bih dari tolian, isim fa'il yang beramal seperti amalan fiil. Ini sering kita temukan beramal sebagai fiil Ustaz ya. Nanti ternyata nggak cuma fiil yang bisa punya maf'ul bih, nanti ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada masdar juga. Itu semuanya bisa sebagai maf'ul bih. Baik. Cuma harokatnya mansub Ustaz ya? Maf'ul bihnya tadi, yang jabalannya. Iya, masuk. Kan memang maf'ul bih harus masuk kan? Oh iya ya. Kamu udah pun ilai tadi Ustaz. Iya. Beda kalau kita bacanya ya toli aja jabalin, selesai udah. Jelas itu mah toliannya munada, jabalannya mudhof ilaih. Tapi kalau bacanya ya tolian jabalan, nah ini kan jabalan maf'ul bih yang masuk gitu. Jelas? Syukran, jazakallahu khair. Ya, Afwan. Wa jazakallahu khairan. Nah, kemudian mungkin ada di chat ya. Bukannya ayuhata, terbalik Pak. Ya ayatuha ya. Jadi kalau mudzakkar ya ayuha, kalau muannas ya ayatuha. Kita sudah jadi sebetulnya. Ingat aja ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau laki-laki ya ayuha, kalau perempuan ya ayatuha. Ya, ini dia. Baik. Demikian ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.